Disuruh beli bakso nih, baksonya ada borak atau enggak. Kayaknya ilmu gizi oke juga nih, asik juga. Gue ikut SBM 3 kali sih sebenarnya. 3 kali, oke. Ya, manusia kan hidup nggak cuma sehari 2 hari ya. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan bahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai jurusan pertama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Telah hadir di sini teman saya Angelita Gladys dari Ilmu Gizi UI angkatan 2017. Halo Angel, gimana kabarnya? Hai. Baik ya Angel ya. Oke, kesibukannya lagi apa sekarang nih? Lagi wawancara sih sekarang ini. Oke, sambil nunggu wisuda gitu ya. Iya, bener banget minggu depan ya. Oh iya, minggu depan ya? Oke. Oke, Angel, kenalin diri dulu dong buat teman-teman di rumah belum kenal Angel. Silakan kenalin nama, asal sekolah, sama ini pilihan pertama. Oke, halo teman-teman, kenalin nama gue Angelita Gladys, boleh dipanggil Angel biasanya. Gue dulu dari SMA Citra Kasih di Jakarta Barat, dan untuk gizi sendiri itu pilihan ketiga gue. Oke, pilihan ketiga. Berarti dulu pilihan 1-2-nya apa, Jel? Aduh, itu pilihan dua sih harus diakui pilihan bodoh sih dulu, karena Oke. nggak siap pas milihnya. Cuma kalau untuk pilihan pertamanya fakultas seberang. Fakultas seberang, berarti Iya. kedokteran biasanya seberangnya. Benar. Oke deh. Nah, kalau kayak gitu, Jel, waktu pilihan SBM-nya, itu pilihan ketiga, alasan pilih gizinya itu apa? Duh, sebenarnya lucu juga sih kalau diceritain. Nggak ada alasan khusus gimana banget. Yang jelas memang dari kecil udah tertarik kan sama kesehatan. Jadi emang pengennya masuk FK gitu. Tapi waktu itu entah kenapa suatu saat waktu lagi ngejus, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa kepikiran aja, kayaknya ilmu gizi oke juga nih, asik juga. Terus ya udah pilihan ketiganya sejak saat itu jadi gizi UI. Oke, jadi FKM sekarang ya. Ya sekarang udah tinggal AM aja mau diadain apa enggak gitu kan. Oke, jadi itu karena alasan yang gak disengaja ya, bisa dibilang ya. Oke, setelah keterimanya nih, Jel, lo perasaannya karena itu di ketiga pilihannya itu ada rasa kecewa, pengen nyoba tahun lagi atau gimana tuh? Gue ikut SBM 3 kali sih sebenarnya. 3 kali, oke. Iya. Cuma itu kalau yang kedua sama ketiga, sebenarnya kalau baru keterima kecewa, ada pasti kecewa karena kan memang 1 tahun terakhir perjuangannya gila-gilaan kan, Jakarta Barat, Jakarta Selatan hampir tiap hari dulu. Terus habis itu tapi dibilang kecewa ada, tapi seneng juga ada gitu, karena kan dari sekolah yang mungkin nggak terlalu terkenal gitu kan, terus dari itu swasta juga, tapi bisa masuk univ negeri dan UI gitu loh, bukan univ negeri yang ECC lah. Oke, berarti kesan pertamanya Jel sebagai mahasiswa UI itu gimana? Terus ngalami apa nih pas lagi maba, kayak culture shock atau semacamnya? Karena kan dari swasta, biasanya swasta terus ya, ketemu Iya, sama-sama anak negeri nyampur tuh gimana sih? Sebenarnya senang banget sih waktu pertama masuk UI, kayak wah bener-bener beda banget sama di sekolah dulu. Kayak yang dibilang tadi, memang dari kecil gue udah di swasta gitu kan, begitu masuk negeri suasananya beda, terus pergaulannya juga beda, lebih luas. Dan kalau masuk UI itu kayak bener-bener kenal dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia gitu loh. Kayak waktu itu bahkan gue ada teman dari Papua, gue ada teman dari yang Medan, itu pas bener-bener baru masuk gitu, belum juga kuliah, Iya. tapi temennya udah wah Pas OKK gitu ya? mantap banget Dari ya, OKK ya. benar. Oke, kebetulan teman-teman kita lagi ada di FKM UI nih ya. Ini tempatnya di mana ya, Jel? Ini namanya Bawah Pohon Mangga, biasa disingkat BPM. Tapi sebenarnya gue Nggak juga ada pohon bingung mangganya kenapa, karena nggak ada pohon mangga ya. Oke. Jadi buat sobat akademia nanti wajib kunjungin di sini ya tempatnya. Nah, kalau ditanya Jel, ilmu gizi UI itu belajar apa aja sih sebenarnya? Kan banyak pasti ya, Oke, tapi kalau disimpulin aja pasti itu. Gizi manusia sih yang jelas. Gizi manusia, Iya. oke. Itu berarti dari proses apa aja tuh? Apa aja? Itu benar-benar dari zat gizi itunya sendiri, sama sampai nanti di manusia tuh seperti apa sih, dan manusia tuh butuhnya kayak gimana sih untuk kebutuhannya. Terus kalau misalkan ya kita nggak bisa samain kebutuhan setiap orang dong. Betul. Kayak waktu pas lu bayi sama waktu pas lu udah tua pasti kebutuhannya beda gitu kan. Itu benar-benar dipelajarin dari pas masih di dalam perut sampai pas lu sudah buat anak. Oke. Nah, kalau dari peminatannya sendiri Jel, ada apa aja sih di ilmu gizi UI ini? Oke, untuk peminatan sebenarnya ilmu gizi UI nggak ada peminatannya. Tapi di saat kita belajar ilmu gizi itu kita benar-benar belajar baik untuk gizi masyarakat, untuk gizi yang klinis yang mungkin di rumah sakit, ataupun gizi industri sih, karena basicnya semuanya sama aja. Oke. Dan berarti karena nggak ada spesialnya itu, apakah di setiap semester itu ada yang ini khusus fokusnya tuh di sini ada gitu?
Yang jelas ada untuk gizi klinis sih. Kalau gizi masyarakat mungkin karena gizi UI fokusnya itu gizi masyarakat, jadi memang ada mata kuliah yang berbau kesehatan masyarakat lah. Makanya di FKM kan kita, bukan di FK. Oke, berarti pas lagi semester awal tuh awalnya pasti belajar yang serumpun RIK itu ya? Jel? Yes, benar. Jadi untuk pertama-tama di semester awal itu kita belajarnya lebih banyak mata kuliah yang wajib fakultas sama mata kuliah yang rumpun. RIK. Nah, tapi begitu udah masuk semester 3 itu baru mulai banyak gizinya tuh. Baru gizi banget lah ngomong kasarnya. Di awal kita belajarnya masih tentang zat gizinya, terus nanti makin lama baru ke manusianya kayak gimana. Tapi kalau untuk semester 4 itu khusus belajar bahan pangan kebanyakan. Dan untuk semester 5 itu khusus belajarnya buat dietetik tuh. Itu blok yang terkenal banget lah. Tapi terkenal apa tuh? Terkenal susah? Terkenal asik atau dua-duanya kayaknya. Soalnya kan itu salah satu blog yang seru karena hampir tiap hari masak sih, ya. Oke. Nah, gue pernah sering denger Jel waktu dulu pas masih beta kan lo ada tutor. Itu apa sih tutor tuh kalau di sini ya? Oke. Ya bukan tutor SN guru ya. Ya jadi kebetulan Gizi UI itu sistem belajarnya agak beda. Di Gizi UI pakai problem based learning atau PBL. Nah, di problem based learning ini kita sistem belajarnya pakai tutor. Gimana sih? Jadi pertama kita dikasih kuliah umum kan tentang lagi belajar blok apa sih, lagi belajar modul apa, dikasih kuliah umumnya. Nah habis itu kita baru masuk ke tutorial. Nah tutor itu jadi kita dikasih satu skenario kayak cerita gitu, dan kita harus ngebahas di cerita itu masalah gizinya apa sih, penanganannya kayak gimana, tapi nanti kita kasih pertanyaan sendiri dan kita jawab sendiri gitu loh. Satu skenario akan dibahas di 3 pertemuan, dan satu modul bisa satu skenario, bisa lebih dari satu skenario. Berarti sistem bloknya ini mirip-mirip sama kedokteran ya? Yes, bener banget. Nggak ada istilah yang ngambil duluan, itu nggak ada kalau di gizi. Jadi emang udah stuck, udah lu cuma boleh ngambil nih, cuma boleh ketinggalan atau ngambil sama ya, nggak boleh nyodok. Iya, benar. Paling kalau mau nyodok bisa di mata kuliah pilihan doang. Pilihannya doang. Oke, nah kebetulan Angel udah bawa nih jadwal. Ini tuh bakal ada nggak sih setiap semester? Untuk semester 1 dan 2 untuk semester 1 dan 2 jadwal ini since masih banyak yang universitas sama rumpun itu belum ada sih. Makanya ini baru semester 3 kan. Sama ini 4 sama 5. Dan untuk di semester akhir mungkin karena gue online kali ya, jadi nggak ada. Kalau untuk 6 gue lupa sih, cuma ya ini adanya sampai 5 doang. Oke, nanti kita bakal kasih ini ya ke teman-teman. Jangan. Oke. Nah, terus karena gizi kan pasti berbau sama kesehatan, pasti ada praktikum, Jel. Apa aja yang ada di praktikum di ilmu gizi UI? Oke, untuk praktikum sebenarnya tergantung lagi modul apa sih, lagi modul apanya. Apa. Nah, untuk di semester 3 gitu mungkin lebih kayak zat gizi mikro gitu ya. Itu ada praktikum yang berbau analisis zat gizi mikronya lah. Dan kayak misalkan ada juga yang pas ilmu bahan pangan tuh kayak deteksi, misalkan disuruh beli bakso nih, baksonya ada borak atau enggak gitu. Ya boraks, formalin itu ada alat tesnya lah. Terus habis itu untuk semester awal juga ada yang namanya mikrobiologi sih. Jadi waktu itu kita disuruh kayak beli makanan dari kantin gitu, sama kebetulan di gedung G itu ada air minum gitu kan. Diambil terus dites gitu ada bakteri atau enggak. Oh, yang tadi mikrobiologi gitu. Yes, itu mikrobiologi. Oke. Kalau dari lo sendiri yang paling seru apa sih praktikumnya? Kayaknya semester 5 ya, waktu blok dietetik. Praktikum masak-masak. Oh, masak-masak. Iya, jadi kita di semester 4 sama 5 sih sebenarnya. Itu ada teknologi pangan sama ada dietetik. Nah, itu kita praktikumnya banyak masak, dan kayak misalkan kita bikin tempe. Itu ya udah dari ngupasin kedelainya ya kita lakuin gitu. Oh, jadi dari kedelai sampai tempenya? Sampai tempe ya. Wow. Dan selesai itu bawa pulang atau dijual? Selesai itu makan. Enggak dijual. Kebetulan tempenya enggak sebanyak yang biasa. Kalau yang masak-masak itu bener-bener kayak master chef gitu sih. Jadi ada chef Juna berarti ya? Ada ya dosen juri ya. Tapi kita memang waktu kalau misalkan ada praktikum masak-masak kayak gitu, kita undang ahli gizi dari RSCM biasanya. Oh, Cipto ya. Nah, benar. Nah, abis itu selesai masak, ya udah kita makan rame-rame cobain. Oke, terus dari segi fasilitas Jul, tadi kita sebelum ini kita sempat keliling teman-teman, nanti ada gambarannya, cuplikannya. Kira-kira udah cukup mumpuni belum sih selama lo kuliah di sini fasilitas yang ada? Sebenarnya kalau dibilang udah cukup apa belum, cukup aja sih. Cuma paling mungkin memang ada lab yang ruangannya agak kecil, jadi kalau masuk tuh memang kita di kloter pakai kelompok tutor tadi. Misalkan tutor
tutor 1 itu jam 8 pagi, tutor 2 nya jam 10 kayak gitu. Tapi kalau secara fasilitas sudah cukup sih. Kira-kira ada berapa lab Jel yang di sini yang Jel ingat? Wah, kalau untuk labnya kebetulan gizi labnya agak banyak ya. Jadi kita ada, kalau yang kitchen itu biasa juga lab-lab itu di Erika itu ada. Terus ada juga kita yang di lab D itu buat lab yang waktu zat gizi mikro yang kayak pakai alat tes buat ngetes boraks atau formalin, itu kita di lab D. Kayaknya biasa kita berputar di 2 lab itu sih. Cuma kalau pas ada mata kuliah Erika yang butuh labnya beda lagi. Oke, jadi ada kemungkinan untuk ke RIK juga gitu ya? Yes, benar. Kalau gedung gizinya itu sendiri, katanya gedung gizi cuma ada 1. Itu doang yang punya soalnya. Itu di gedung apa, Oke, Jel? itu ada di gedung FKM, dan itu ya pokoknya kalau udah mulai masuk semester 3 kalau offline kebanyakan anak gizi di gedung itu. Jadi kayak kalau mau nyari anak gizi nggak usah susah ke gedung F aja. Ke gedung F aja, Iya, oke. bener. Nah, kalau dari sini kan termasuk yang ini ya, banyak ya kegiatan nggak sih Jel di sini? Banyak sih, baik untuk dari universitas, fakultas, departemen, kayaknya suka ada aja. Oke, kalau dari si non-akademisi Angel, selama kuliah, Oke. ikut apa aja Jel? Dan boleh kan mungkin yang paling berkesan tuh apa sih? Sebenarnya kalau ikut, iya pas awal-awal semester sih awal-awal tahun kuliah Oke. mungkin agak banyak ya, karena kan kebetulan SMA swasta nggak terlalu banyak acara kan, jadi penasaran kayak ya udah pengen cobain ikut yang tingkat universitas, yang tingkat fakultas. Tapi kalau yang berkesan banget sih kalau boleh jujur waktu semester 5 ya kalau nggak salah, yang itu kita ada satu mata kuliah yang namanya isu gizi terkini. Oh, yang bikin conference itu ya Jel? Iya, Bener ya? benar. Oh iya. Benar. Kebetulan waktu itu dipercaya jadi project officer buat International Seminar on Nutrition, atau bisa disingkat jadi ISON. Oke. Nah, ya waktu itu karena internasional pasti kita nggak mungkin ngundang pembicara yang dari Indonesia doang kan. Dan itu waktu itu gue sampai kayak ke UNICEF, terus ketemu orang-orang hebat, itu bener-bener berkesan banget sih. Oke. Berarti itu berapa negara akhirnya Jel yang ikut? Ingat nggak? Aduh, lupa. Tapi kalau untuk yang UNICEF itu sebenarnya dia perwakilan untuk Indonesia. Itu orang Korea, dan waktu itu untuk keynote speaker-nya kita punya Pak Akson Salim dari Indofood, sama kita ada wakil dekan dari Malaysia sih. Gue kalau misalnya ya. Sebenarnya awalnya ada yang dari Australia sih, cuma karena waktu itu ada something jadi nggak jadi. Oke. Jadi itu yang paling berkesan. Kayaknya seru juga emang kalau ada ngebikin conference kayak gitu. Soalnya di matematika nggak ada kayak gitu sih. Sebenarnya itu mata kuliah juga sih. Oh, mata kuliah ya? Okay. Cuma kayak outputnya lah. Oke, keren ada output yang pastinya. Nah, kalau dari segi dosennya, karena tadi nyinggung dosennya dikit. Dosen di Gizi UI itu gimana sih? Orang-orang strict kah atau kayak gimana tuh orang-orang? Dosen di Gizi UI sih pasti macam-macam lah ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Karena kan ya dosen itu bukan cuma satu, dosennya kan juga banyak. Tapi yang bisa dikatakan semua dosen di Gizi UI baik-baik lah, dan mau bantu mahasiswanya, mau bahkan kayak kalau misalkan mau ikut lomba atau kayak mau conference apa, dibilangin aja gitu ke dosen, nanti mereka bisa bantu lah. Dan perlu diakui sih bahwa dosen-dosen UI bukan cuma FKM atau gizi ya, memang banyak banget yang orang-orang hebat sih. Bahkan kayak dosen FKM itu kebetulan gue pernah dapet di salah satu kelas mata kuliah FKM itu dosennya mantan kepala WHO sih. Oh iya? Yes. Oh. Dan itu wow. Oke, jadi ada nggak yang favoritnya selama kuliah di sini? Kayaknya sama aja sih semuanya, tapi ya itu banyak yang milik dunia gitu loh. Oke deh, jadi baik-baik, jadi nggak perlu takut ya sama dosen-dosen di sini. Jangan takut. Oke, nah sekarang pertanyaan yang paling pentingnya sebenarnya, lulusan dari Gizi UI atau dari ilmu gizi deh, itu sebenarnya diharapkan jadi apa sih? Diharapkan jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Asik, apa aja tuh berarti profesinya? Sebenarnya banyak banget profesi-profesi gizi nih yang masih asing gitu ya di Indonesia. Contohnya misalkan ahli gizi atlet. Nah itu belum banyak tuh di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin satu orang bisa dikatakan satu orang atlet itu satu ahli gizinya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya satu tim satu gitu kan. Padahal gizi atlet itu susah sih. Gizi olahraga itu susah. Tapi kalau untuk kalau secara garis besar ya, bisa gizi itu dibagi 3. Bisa gizi masyarakat. Nah, kalau mau ambil di gizi masyarakat ini bisa kayak ke WHO, ke UNICEF, ke Kemenkes mungkin. Intinya dia yang mengurus gizi dalam skala yang besar gitu.
kayak masyarakat kan bukan cuma satu orang, bukan cuma kelompok gitu kan. Nah terus yang kedua ada gizi klinis. Gizi klinis ini biasanya yang di rumah sakit ya, yang kalau ahli gizi di rumah sakit itu gizi klinis. Nah tapi sarjana gizi yang baru lulus itu baru bisa dapat gelar nutritionist nih. Kalau yang di rumah sakit biasanya ada koma RD tuh. RD itu apa sih? RD itu adalah registered dietitian. Dia kayak apoteker sih kalau di farmasi. Jadi abis selesai kuliah gizi harus ambil profesi lagi. Kebetulan di UI belum ada. Dan profesinya itu adanya di mana yang lo tahu, Jel? Yang gue tahu ada di UB sama di IPB. Oke. Gitu. Itu berapa lama kira-kira kuliahnya? Itu 1 tahun kok, 2 semester. Kayak apoteker berarti ya? Ya, jadi nanti abis itu nanti ada tesnya lagi lah, terus ada STS, surat tanda registrasi dan kawan-kawannya lah, ada SIP, surat izin praktek segala macam. Tapi ada alurnya gitu lah pokoknya. Nah, yang ketiga itu gizi industri yang nutrition fact di belakang. Iya, yang di kemasan-kemasan. Yes. Oke. Dan sebenarnya memang banyak banget pasti ya gizi dipakai. Benar. Oke. Ya, manusia kan hidup nggak cuma sehari 2 hari ya. Iya. Kalau lo sendiri, lo minatnya kemana sih, Jel, kira-kira? Duh, gue masih mencari jati diri ya sebenarnya. Saat ini gue masih open to any opportunity sih. Oke, open to any opportunity. Kalau dari sebelum kita kerja kan biasanya tuh ada magang-magang. Di sini ada nggak sih magangnya, Jel? Atau wajib nggak sih? Untuk magang di sini ada 2 magang wajib ya yang di UI. Ada magang masyarakat dan ada magang klinis. Magang, gue lupa namanya apa. Cuma dia magang yang di rumah sakit. Oke. Nah, untuk magang masyarakat harusnya sih kita nginep di satu tempat itu sekitar 1 bulanan. Cuma since ini lagi pandemi COVID waktu pas zaman gue, jadi dilakukan secara online. Dan untuk magang rumah sakitnya itu juga kebetulan gue secara online, jadi semuanya dapat di RSCM. Padahal kalau nggak online itu ada yang di Persahabatan, ada yang di RSHS, ada waktu itu di atas gue kayaknya ada yang di RS yang swasta juga deh. Oh, dan waktu itu lo dapetnya di mana, Jel? Gue waktu itu kan online semuanya RSCM. Oh, Cipto semua? Yes. Oke. Berapa lama durasinya? Sekitar 1 bulanan sih, cuma karena waktu potong-potong libur kayaknya gue sekitar 1,5 bulan deh jadi. 1,5 bulan, oke, udah lumayan lah itu ya. Oke, dengar-dengar aktivitas lo guru Mandarin. Nah, boleh ceritain dikit itu sebenarnya kenapa jadi darinya anak gizi jadi punya tempat les Mandarin? Oke. Ya sebenarnya kalau ngajar Mandarin gue udah dari SMP sih, cuma ya kan di rumah kebetulan orang tua nggak bisa Mandarin sama sekali kan, jadi ya nggak pakai sebenarnya. Dan waktu pas pandemi itu kan waktu semester 6 ke 7 gitu kan, kebetulan pas baru jalan sebentar nih semester pandeminya yang PJJ itu, gue ngerasa bosan karena emang gue anaknya bosanan gitu kan. Terus spontan aja gitu kayak bikin polling di Instagram, buka les Mandarin apa jangan gitu kan, karena waktu gue ngeliat soal Mandarin yang ujian paling tinggi, terus kayak gue masih bisa baca gitu lah. Terus kayak kebanyakan yang jawab yes, ya udah jalan. Oke, cepat, gampang banget berarti ya? Nggak juga sih. Itu udah, jadi yang sekarang masih berjalan? Masih berjalan, sekarang udah masuk batch 5, mungkin boleh dicek aja Instagramnya ya. Apa namanya Instagramnya? Instagramnya @ngomong.in.mandarin. Ya, jadi ngomongin Mandarin bisa NIM ya disingkatnya ya? Yes, biasa biar gak panjang-panjang gue singkatnya NIM sih. Oke deh, jadi keren ya, semoga terus berlanjut. Amin. Semoga gizinya juga berlanjut juga, ya kan, biar ilmunya kepake. Nah, Jel, sebelum kita ke penutup nih, kita mau ada quick question ya. Oke. Jawab dengan cepat dan tepat. Biologi, kimia. Biologi. Sehat atau enak? Enak. Gak perlu sehat berarti ya, enak yang penting ya. Dasar-dasar kulineri atau dasar-dasar ilmu gizi? Dasar-dasar ilmu gizi. Oke, makan makanan bergizi atau makan secara teratur? Makan makanan bergizi. Nggak teratur nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bikin usaha kuliner atau jadi pelayan kesehatan? Usaha kuliner. Usaha kuliner, oke, thank you Angel. Terakhir, pesan-pesannya untuk adik-adik di rumah yang mungkin pengen masuk gizi tapi agak ragu-ragu nih. Nah, boleh silakan. Oke, buat adik-adik yang masih ragu nih mau masuk gizi apa jangan, coba dipikirin matang-matang dulu aja, karena ya akan berpengaruh lah ke masa depan. Tapi nggak usah takut buat nyoba gizi UI, walaupun terkenal banget kayak UI susah, tapi coba aja sih, mendingan coba sekarang dan ketahuan hasilnya daripada nggak coba terus nanti nyesel mau coba udah nggak bisa. Tetap semangat ya. Tetap semangat kata Angel ya, dan tetap dicoba daripada penasaran. Iya, benar. Oke Angel, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk pasca kampusnya dan wisuda minggu depannya. Amin. Oke, thank you. Buat sobat akad di rumah yang masih ada pertanyaan terkait ilmu gizi tentang Angel, bisa taruh di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.
Hai Sobat Akal, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita Di bawah ini. Terima kasih semuanya.